Bismillahirrahmanirrahim. Lambang Yayasan KBRA, ada beberapa lambang dan simbol yang perlu dipahami. Secara detail semuanya akan kita bahas di sini, akan saya bahas di sini. Lambang PIN atau logo KBRA itu memiliki warna dasar hijau. Ada juga 9 bintang, gambar mushaf, yang lain sambil dilihat pinnya atau logonya ya. Ada gambar telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Kemudian di atas simbol tangan ada simbol huruf H dan angka abjadun 1030 dan 110. Kemudian 2 garis putih horizontal. Kemudian bingkai bersudut 6 dan garis bingkai elastis putih melingkar di dalam. Apa maknanya semua itu? Kita akan kupas satu persatu makna yang penuh rahasia dan keajaiban yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lambang yang pertama ya, ada warna hijau. Warna hijau ini mungkin sudah banyak yang paham ya. Menjadi salah satu warna favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melambangkan makna surga, baik dalam beberapa hadis dan juga dalam kajian ilmu tafsir mimpi. Banyak sekali hadis-hadisnya bahwa Nabi juga mencintai warna hijau. Bahkan ketika ada orang bermimpi dia ada di kebun yang warnanya hijau, itu pertanda dia sedang berada di taman-taman surgawi. Kalau di taman itu dia tidak keluar dari taman hijau itu, maka alamat sebentar lagi dia akan wafat, tapi wafat dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga. Begitu tafsir mimpinya. Warna hijau ini juga warna yang sangat luar biasa, penuh rahasia. Bahkan kalau dalam sisi ahli IT yang disebut dengan green screen ya, dia tidak akan bisa mengedit apapun untuk memasukkan visual video atau orang ya, kecuali di format green screen gitu. Dan banyak sekali lagi warna atau rahasia hijau ya, warna hijau. Ini makna lambang yang pertama. Makna yang berikutnya ya, lambang berikutnya itu 9 bintang. Ini insya Allah juga banyak yang memahaminya dari makna 9 bintang ini. Ya, simbol perjuangan 9 wali di Nusantara tercinta ini. Ya, para wali yang 9, dakwahnya baik dalam fikih, syariat, tasawuf, bahkan dalam segi pengobatannya. Makanya kita tidak lepas daripada metode para wali 9 di dalam dakwah dengan Quran, dakwah dengan kesantunan, dakwah dengan hikmah dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa dampak dan efektifnya. Simbol yang berikutnya ada simbol mushaf ya, ada gambar mushaf dalam logo dan pin tersebut, menjadi panduan kehidupan praktisi dan para dai untuk selalu berpedoman dengan syariat Al-Quran dan menjadikan ayat-ayat Al-Quran doa utama untuk pengobatan apapun, baik medis ataupun non-medis ataupun psikis. Makanya di dalam setiap pelatihan itu ada tulisan redaksi pelatihan Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah dengan metode Al-Quran dan doa. Jadi kita jangan lepas dengan Al-Quran, karena itu adalah jimat yang terbesar untuk kita. Di situ penuh dengan samudra hikmah dan rahasia yang luar biasa. Yang semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, karena diwariskan hanya untuk umat Nabi Muhammad, yang itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi SAW, di mana jika amanat Al-Quran ini diturunkan di gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, tetapi malah diamanatkan kepada kita, kepada manusia yang lebih lemah daripada gunung. Ini maknanya
kita manusia ini, umat Nabi Muhammad, memiliki rahasia yang besar, keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh gunung yang kokoh dan tinggi. Lambang berikutnya adalah gambar telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Ini maknanya kita senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah Ta'ala, serta menjadi dasar metode pengobatan KBRA, yaitu metode dengan Al-Quran dan doa. Doa ini menjadi kunci rahasianya itu adalah keyakinan. Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kamu dengan kondisi hati kamu ini yakin doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu berdoa dengan penuh keyakinan, Allah akan kabulkan, Allah akan wujudkan. Apapun yang kamu minta, Allah akan wujudkan jika kamu didasari keyakinan di dalam hatimu penuh kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, maka hanya modal doa dan yakin, semua itu akan menjadi bermanfaat. Idzal fatal hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu diangkat derajatnya sesuai kadar keyakinannya masing-masing. Dan orang yang tidak memiliki keyakinan, dia tidak akan bermanfaat, tidak akan berfungsi. Maka Al-Quran ini adalah doa semuanya. Dalam masalah pengobatan harus disertai kuncinya dengan keyakinan. Wa nazilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terakhirnya adalah iman. Iman itu adalah keyakinan, mempercayai di hati dan melakukannya dengan simbol berikutnya yaitu simbol huruf H, ya, simbol huruf H. Ini huruf H ini maknanya adalah Habib. Ya, di sini guru kami adalah seorang Habib. Sanad-sanad keguruan kami semuanya para habaib. Ilmu kami secara nasabnya dalur habaib, ya, keturunan Nabi, dan juga secara sanad dan guru ke guru semuanya adalah berjalur dzurriyyah Nabi SAW, yang ini merupakan menjadi pesan buat umat bahwa di akhir zaman Nabi telah mewariskan dua perkara. Jika kita pegang dua perkara ini erat-erat, maka kita tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan juga keturunanku, kata Nabi SAW. Maka inilah yang menjadi dasar kami dalam Ruqyah Aswaja. Alirannya adalah aliran Alawiyah, manhaj para habaib, yang kami bertabaruk dengan mereka secara manhaj, secara akidah, secara wasilah, dan juga secara Qur'ani, pengobatan Quran, dan juga terapi jasmani dan olah hati. Kemudian simbol berikutnya di huruf H itu, di atas itu ada tulisan 1030. Apa makna daripada 1030 dan rahasianya? Ya, dan memiliki power yang luar biasa yang tidak dipahami oleh orang yang tidak paham dalam bidangnya. 1030 ini adalah huruf abjad dari sebuah bait yang tertulis di depan rumah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bunyi baitnya tersebut itu adalah amanatullah wa rasulihi wa Abdullah Haddad. Ya, kalau dihitung dalam rumus abjadun itu, amanat itu 492, Allah itu berjumlah 66, wa berjumlah 6, rasulihi berjumlah 301, wa berjumlah 6, Abdullah berjumlah 142, Haddad berjumlah 17. Kalau kita jumlah total keseluruhannya adalah 1030. Di dalam huruf H itu ada angka berjumlah 110. Ini secara rumus abjad, ya, adalah bermakna Ali,
Ya, yang dimaksudkan adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu jumlah semuanya adalah 110 secara huruf rumus abjadun. Apa maksud daripada 1030 dan 110? Amanatullah wa rasulihi wa Abdullah Haddad. Amanat Allah dan Rasulnya dan Al-Habibullah Al-Haddad. Ini bait yang ada di depan pintu rumah Al-Habibullah Al-Haddad di Hadramut. Kita tahu bahwa beliau ini adalah sahib Ratib Al-Haddad, dan juga kitab-kitabnya Risalatul Haddadiyah, berbagai macam kitabnya, ada Ma'awana, ada Nasrul Diniyah, ada Adab Sulukul Murid, dan lain sebagainya. Itu dibaca dan bahkan menjadi kurikulum di setiap pesantren, baik di Indonesia apalagi di luar negeri, di Hadramut terutama. Tidak asing buku-buku itu menjadi pegangan pedoman para kiai, para habaib yang ada di Nusantara ini, dan khususnya di pesantren. Maka ini adalah menjadi pacuan kami di dalam mengamalkan agama ini dengan bersandar pada kitab-kitab Al-Habib Allah bin Alwi Al-Haddad, yang sebenarnya juga terjemahan daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan penuh rahasia-rahasia yang sangat luar biasa dalam kitab Al-Habib Al-Haddad. Dan juga kita ini selalu rutin istiqamah membaca Ratibul Haddad di setiap malamnya, bahkan setiap rutinan seluruh praktisi keluarga besar Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Menjadi benteng yang sangat kuat, menjadi benteng yang sangat kokoh dari semua benteng yang ada. Para ulama ya sepakat mengatakan bahwa para wali ini memiliki rahasia, sir, asrar. Ada yang dalam rahasianya itu di dalam kitab, ada yang asrar yang dalam suara qasidahnya, ada yang asrar di dalam tulisannya, ucapannya. Tetapi Al-Habib Allah bin Abdul Haddad di dalam semuanya, di dalam kitabnya, di dalam syairnya, di dalam zikirnya, lengkap beliau ini. Maka ini menjadi panduan kami di dalam segala bidang, khususnya Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan di dalam hal itu ada 110 untuk Ali, maksudnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Maka kenapa kami tampilkan beliau? Karena ini adalah menjadi penguat kami di dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi wasilah rabithah kami untuk menguatkan cinta kami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan barokah madad dari beliau-beliau. Karangan kitabnya juga menjadi inspirasi para ulama besar dahulu dan sekarang. Dan maulidnya ini menjadi maulid yang syiar terbesar di Indonesia, disyiarkan oleh para habaib. Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi menjadi maulid penyempurna dari semua maulid sebelum-sebelumnya. Ratib Al-Haddad dan Maulid Al-Habsyi, kadang-kadang kami selalu bawa di setiap pelatihan, di setiap menjelang pelatihan ya, kita baca maulid, maulul qiyam. Kadang juga sebelum ruqyah kita baca Ratibul Haddad. Dua hal ini kadang di dalam rutinan kami membaca Maulid Al-Habsyi dan juga Ratib Haddad, atau sebaliknya Ratib Haddad dan Maulid Al-Habsyi. Keduanya menjadi rabithah kami, wasilah kami di dalam mencintai keluarga Nabi, di dalam mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah jimat yang menjadi sangat luar biasa. Makna-makna yang keluar dari jimat ini tidak sembarang orang yang memahaminya. Bahkan yang menjadikan pil ini memiliki power, kekuatan yang tidak mampu ditembus oleh jin, yang tidak mampu dilumpuhkan oleh energi negatif. Ya, itu rahasianya di situ. Kemudian berikutnya ada lambang 2 garis putih horizontal. Ini adalah bermakna hubungan sosial sesama makhluk. Ya, bahwa 2 garis putih horizontal ini jangan
diabaikan. Kita perlu di dalam dakwah KBRA ini memperhatikan hubungan sosial sesama makhluk, sesama manusia, baik itu muslim, non-muslim, dan yang lainnya. Bahkan saya juga pernah meruqyah di mana anaknya itu muslim, orang tuanya non-muslim. Kemudian setelah diruqyah dan anaknya, reaksi luar biasa sehingga menyadarkan orang tuanya agar tidak membenci anaknya. Disinilah sedikit demi sedikit orang tuanya mulai mendapat hidayah. Ini juga diantaranya hubungan sosial sesama makhluk yang perlu diperhatikan. Simbol berikutnya yaitu bingkai bersudut 6, ya. Bingkai bersudut 6. Ini bermakna hubungan sosial dan pengobatan harus dengan bingkai rukun iman yang 6. Di dalam semua rukun iman ini yang 6 ini, ya, semua itu perbuatan kita, ucapan kita, akhlak kita, akidah kita, doa kita, ruqyah kita harus didasari dengan rukun yang 6. Ya, karena ini adalah rukun iman yang perlu kita terapkan dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita, ucapan, pikiran, perbuatan. Yang terakhir adalah garis bingkai elastis putih melingkar di dalam. Ini bermakna perisai suci yang kokoh yang melingkari robitoh ukhuwah praktisi, pasien, dan juga masyarakat umum. Garis bingkai elastis putih yang melingkar di dalam ini adalah robitoh yang menguatkan para praktisi yang bernaung dalam KBRA. Putih bermakna bersih dan juga cahaya. Ketika praktisi, pasien, dan masyarakat umum sudah ada dalam naungan KBRA, maka dia dalam naungan cahaya putih yang robitoh, sambung tersambung, sambung menyambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna logo dan simbol, lambang-lambang yang ada di dalam logo keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dipahami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi